selamat datang di talk show spesial kita, In-House Talk Show. Bersama saya Nadia Alamsyah yang akan menemani kalian di pagi hari yang cerah ini. Nah, kali ini di acara kami akan membahas mengenai minat bakat siswa-siswi SMK Negeri 47 Jakarta. Kira-kira sejauh mana ya perkembangan minat bakat SMK Negeri 47 Jakarta ini? Oke, tanpa basa-basi mari kita sambut tamu spesial kita. Ini dia Jovita. Halo Jovita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih perasaannya pagi hari ini di studio ini? Seneng. Senang, masih semangat dong pastinya ya. Masih pagi, masih semangat. Oke, kalau boleh tahu kira-kira ini kesibukan kamu tuh ngapain? Akhir-akhir ini paling kesibukan aku sama tugas-tugas sekolah dan juga mungkin latihan-latihan paskib untuk lomba yang pengen aku ikutin. Wah, berarti kamu udah ada persiapan untuk lomba selanjutnya ya? Iya. Jadi Jovita ini termasuk anak yang aktif di sekolahnya, termasuk di eskulnya sendiri Paskibra. Oh ya, ngomong-ngomong soal Paskibra sesuai dengan tema kita hari ini nih, Pasel DJ itu nama satuan kah atau kayak komunitas atau gimana? Paskibra Paselda ya? Paselda itu nama Persatuan Paskibra SMKN 47 Jakarta. Oh, berarti kayak nama komunitasnya, nama persatuannya. Oke. Kalau aku dengar-dengar kamu tuh udah sering ikut lomba ya. Terus gimana sih perbedaan latihan kamu di lomba itu? Maksudnya latihan untuk persiapan lomba sama latihan biasa tuh gimana? Kalau untuk latihan seperti biasa, latihan rutin itu kita 2 kali dalam seminggu. Jadi 2 kali pertemuan, hari Selasa sama hari Sabtu. Kalau untuk lomba itu kita latihan nggak sesuai jadwal. Kadang bisa setiap hari kita latihan. Sebulan sebelum lomba itu kita latihan terus setiap hari. Terus ya? Iya, karena kalau latihan biasa sama latihan buat lomba itu beda. Jadi kayak di lomba itu ada yang namanya variasi formasi, favor. Jadi favor itu harus harus nyatuin kekompakan kita satu sama lain. Terus juga favor tuh Kayak gerakannya banyak gerakan yang harus kita hafal. Jadinya latihannya juga harus rajin, harus kayak bener-bener setiap hari kita latihan buat ngencengin variasi formasi. Favor itu yang kayak gerakan yang kita buat sendiri itu ya? Iya, betul. Variasinya? Iya. Oke. Kalau kamu sendiri nih, dari pengalaman kamu sendiri kan kamu udah sering ikut lomba nih. Lomba apa aja sih yang pernah kamu ikutin? Waktu awal masuk paskib itu aku pernah lomba LPBB yang diadain sama sekolah ini juga, sama Paskibra sekolah ini. Terus juga lomba CHO di Cikal Harapan. Terus di Teratai itu di Kementerian Agama. Terus lomba di Greenva Plus yang aku lomba kemarin itu baru di SMA Yadika 5. Di SMK Yadika tuh gimana? Yadika tuh di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Iya. Selain kayak yang kamu sebutin tadi tuh pas latihan, aku pengen tahu deh gimana sih proses persiapan untuk lomba ini dari tim Paskib. Proses persiapan itu yang pastinya kita harus kencengin PBB, karena PBB itu nilai utama di lomba. Jadi kita harus benar-benar yang kayak PBB tuh udah di luar kepala kita, harus yang udah benar-benar bisa. Terus juga untuk persiapan variasi formasi yang tadi aku bilang, kayak kita tuh harus nyatuin kekompakan satu sama lain, ngafalin gerakan-gerakan yang lain juga untuk persiapan lomba yang akan kita ikutin. Selain dari kayak PBB, terus persiapan variasi, ada nggak persiapan lain yang kalian siapin untuk lomba ini? Mungkin kostum itu kita harus persiapin juga, dan kemarin itu kebetulan kita nyewa kostum. Jadi harus PO dulu dari jauh-jauh hari buat kostum gitu. Kalau dari fisik kamu gimana tuh latihan? Apakah ada latihan fisik untuk persiapan lomba atau gimana? Ada, di sela-sela latihan rutin seperti biasa itu kita diselingin sama latihan fisik yang kita harus lakuin setiap hari. Jadi ada yang namanya list untuk khusus buat latihan fisik. Jadi kayak push up, sit up, lari itu misalnya harus sesuai target. Setiap hari itu harus sesuai target. Misalnya push up harus 50 kali dalam sehari.
sit up 50 kali dalam sehari, lari juga 5 kali dalam sehari, dan di situ juga ada list-listnya. Jadi kita nggak boleh kayak harus benar-benar latihan fisik setiap hari karena ada listnya. Itu ada laporan yang tiap hari? Iya, dan latihan fisik ini dibuat untuk ngencengin fisik kita. Jadi di saat kita latihan atau di saat kita lomba itu nggak mudah capek, nggak mudah pingsan atau lemah gitu. Kalau dari latihan aku sempat merhatiin juga kan, sempat pernah ngeliat anak-anak basket tuh latihan, pelatihnya tuh bener-bener tegas banget kan. Dan itu menurut kamu tuh gimana? Karena aku lihat tuh kayak karena ketegasan ini, tapi anak-anaknya murid-murid itu jadi disiplin banget. Iya, aku juga senang sama cara dia ngajar karena dia tuh mengajari kita untuk disiplin, bertanggung jawab, dan dibilangnya nggak menye-menye gitu. Jadi kalau latihan nih, misalnya udah sesuai jadwal jam 5 kita harus kumpul, itu benar-benar harus yang udah standby di lapangan jam 5 itu juga. Jadi kayak dia tuh mengajari kita buat ayo harus satset, kita harus bisa, harus disiplin, harus tanggung jawab sama tugasnya gitu. Wah, keren banget ya. Jadi selain persiapan untuk lombanya, fisiknya juga disiapin, dan jiwa-jiwanya itu juga disiapin seperti jiwa-jiwa yang memang siap lomba ya. Keren banget. Aku jadi penasaran nih, gimana sih Jovita dan teman-teman waktu perform pas lomba? Kalian juga pasti penasaran kan? Mari kita lihat ini dia cuplikannya. Dua jiwa kita adalah kegaduhan. Hurra, kita sudah dengan berlarian mencari jalan keluar. Salah satu jiwa, hampir tak berdaya. Arema menemui kebutuhannya. Nasib duka sudah bersama dalam akhirnya. Wah, keren banget gitu. Keren banget ya, dari latihan yang emang bener-bener di-push setiap hari, dan emang mentalnya pun yang sudah cukup dan siap gitu ya untuk lomba sampai dapat menghasilkan atau apa sih namanya? Juara. Iya, dapat menghasilkan juara dan membawa pulang banyak sekali piala ya. Dari yang kamu ceritain tadi yang dalam persiapannya itu pasti kan nggak mudah ya. Dari yang kamu alami sendiri, gimana sih rintangan di eskul ini kayak untuk persiapan lombanya dan sehari-harinya gitu? Kalau rintangannya sih paling paskibra kan aku latihan di jadwal-jadwal sekolah juga, jadi kadang suka bentrok sama tugas-tugas sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah. Terus juga pada saat latihan kan cuacanya nggak menentu ya, kadang kita lagi latihan tuh tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tapi kita harus yang kayak stay, benar-benar harus latihan setiap hari. Terus juga kadang tuh kalau misalnya kita lagi latihan seperti biasa, ada yang nggak masuk satu atau ada yang bolong satu tuh benar-benar berpengaruh banget. Jadi kayak barisannya nggak lengkap ya jadinya. Iya, nggak lengkap, jadi susah. Jadi kita juga harus nyiapin fisik kita, harus sehat terus, harus jangan mudah sakit gitu. Oke, dari rintangannya pun namanya kita harus susah dulu, lalu bersenang-senang kemudian ya. Terus perasaan kamu tuh gimana nih dari usaha yang udah kamu lakuin, terus akhirnya beneran bisa dapat piala, beneran menang, itu gimana perasaannya? Yang pastinya seneng, karena kan dari kita kan satu pasukan itu ngerasain susahnya, ngerasain capeknya itu bareng-bareng. Kita juga sempet nangis juga pas latihan karena emang benar-benar capek banget. Banyak yang ngeluh capek segala macam, tapi kan kita juga ngerasain capek itu bareng-bareng, kita ngerasain sakitnya bareng-bareng. Dan juga pada saat kita dapat juara, kita juga ngerasain happy-nya bareng-bareng, senangnya bareng-bareng. Keluarganya sangat dapat banget ya. Mungkin karena itu juga kamu mau ikut Paskib. Iya, karena di Paskib juga kan dapat teman-teman baru, kita jadi kayak kenal ini, kenal itu. Jadi kita juga di Paskib ada relasi. Iya, ada relasi. Sering latihan-latihan gabungan bareng juga sama sekolah-sekolah lain. Jadi kita bisa kenal sama sekolah ini itu. Wah, keren banget. Oh ya, di Paskib itu kan ada role-nya masing-masing kan? Iya. Kayak
danton, penjuru, pembawa baki, segala macam. Kalau kamu sendiri role-nya apa? Aku role-nya di Paskib itu jadi binlat. Binlat tuh pembinaan dan pelatihan. Jadi aku kerjanya itu di lapangan yang kayak ngarah-ngarahin, misalnya bantu-bantuin pelatih aku buat kayak ngoreksi-ngoreksi gerakan-gerakan. Ngawasin gitu Iya. ya? Tapi kalau di keseluruhannya Paskib tuh role-nya ada apa aja? Yang pertama ada ketua, ada wakilnya, terus ada binlat yang role aku ini, terus logistik tuh buat kayak bertanggung jawab sama kostum-kostum, kayak perlengkapan paskibra. Terus juga ada bendahara, ada sekretaris. Jadi terorganisir semuanya ya? Iya. Duh, aku asik banget nih ngobrol sama kamu sampai nggak sadar kita udah sampai di penghujung acara nih. Terakhir, kalau kan di luar sana mungkin banyak anak-anak yang belum tahu minat bakatnya, susah untuk mencari tahu, atau mungkin udah tahu tapi memiliki keterbatasan sehingga sulit untuk berkembang. Dari kamu sendiri ada nggak pesan nggak untuk mereka? Kalau misalnya kalian punya minat bakatnya atau hobi atau kegiatan yang kalian suka, kembangin aja. Kalau bisa yang benar-benar harus ya dikembangin aja, karena kan minat bakat itu berpengaruh untuk pekerjaan kita nanti. Kayak misalnya ada yang suka sepak bola nih dari dini hari itu mungkin kedepannya dia bisa menjadi pemain timnas di Indonesia, bisa kayak jadi pemain bola. Terus kalau misalnya dari sekarang tuh kayak aku misalnya suka paskibra, mungkin bisa nanti jadi TNI, jadi Iya, betul. Iya. Kembangin terus ya. Iya. Aku juga setuju banget nih guys. Kalian generasi muda semoga dapat mencari dan lebih baik lagi justru kalau sudah tahu minat bakat di diri masing-masing, sehingga ada hal yang bisa dikembangin dari diri kita masing-masing. Oke, terima kasih banyak Devita atas kehadirannya dan waktunya di acara kita hari ini. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton acara kita dari awal hingga akhir. Semoga acara kami dapat menginspirasi kalian semua dan dapat memberikan cinta yang lebih untuk minat bakat di diri kalian masing-masing. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye!